Perkenalkan, saya Veronica Sabugale dengan NIM 1701060060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pencemaran tanah. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu tanah. Nah, tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tersusun dari mineral dan bahan organik berarti tanpa bahan kimia buatan manusia yang terdapat di dalamnya. Nah, setelah mengetahui pengertian tanah, sekarang kita lihat tentang pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Nah, ketika suatu zat berbahaya atau beracun mencemari permukaan tanah, maka zat tersebut bisa saja dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah tersebut. Menjelaskan bagian yang kedua yaitu penyebab kerusakan tanah, di mana penyebab kerusakan tanah secara umum disebabkan oleh 3 macam, yaitu yang pertama ada limbah domestik, yang kedua limbah industri, dan yang ketiga limbah pertanian. Limbah domestik yaitu berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya itu berasal dari daerah pemukiman penduduk, pasar, atau tempat usaha lainnya. Kemudian yang kedua itu ada limbah industri, di mana limbah industri di sini berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari proses pengolahan. Penimbunan limbah mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya, di mana bau ini terjadi karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu, sehingga dapat merusak lapisan tanah yang subur seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, pengawetan buah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada limbah pertanian, di mana limbah pertanian itu berupa sisa-sisa pupuk sintetik yang menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya itu pupuk urea, pestisida pemberantas hama tanaman, misalnya DDT, di mana dapat menyebabkan zat kimia berlebih, unsur hara, tanah terkikis, dan juga tanaman yang tidak dapat tumbuh dengan subur. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah. Yang pertama pada kesehatan. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan atau penyakit bagi makhluk hidup. Yang kedua, gangguan pada ekosistem. Pada ekosistem akan terjadi gangguan pada rantai makanan, di mana akibat dari pencemaran tanah dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan. Yang ketiga, dampak pada pertanian. Banyaknya sampah anorganik menyebabkan porositas tanah menurun. Pupuk kimia yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan tanah menjadi tandus. Dan pestisida dapat mematikan mikroorganisme pengurai yang ada di dalam tanah. Perkenalkan, saya Yolanda Yun, NIM 170-106-0072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penanganan pencemaran tanah. Nah, di sini ada salah satunya yaitu remediasi. Nah, remediasi ini merupakan suatu proses pembersihan tanah di lokasi. Nah, pembersihan tanah ini, remediasi ini dia dibagi atas dua, yaitu ada in situ dan ada ex situ. In situ atau on-site, dan ex situ atau biasa disebut dengan off-site. Nah, in situ ini merupakan cara pembersihan pencemaran tanah di lokasi. Contohnya yaitu ada injeksi dan bioremediasi. Nah, sementara untuk bioremediasi ini akan nanti teman saya akan menjelaskan tentang bioremediasi. Nah, sementara yang kedua adalah
pembersihan secara offsite excite. Nah, di pembersihan offsite ini dia meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang lebih aman. Nah, setelah sudah sampai di daerah yang lebih aman, tanah tersebut akan diolah, di mana dia akan disimpan di dalam sebuah bak atau tangki, dan dia akan dibersihkan oleh dibersihkan oleh zat pencemar. Nah, kemudian saat pembersih tadi dia akan dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Nah, selanjutnya pencemar dipompakan setelah dipompa tadi. Kemudian saat pembersih tanah tersebut tadi dipompakan kembali dipompa keluar dari bak dan kemudian diolah dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah. Nah, pembersihan offsite ini juga dia jauh lebih mahal dan rumit, sementara yang pada insight tadi itu tuh dia merupakan cara pengolahan yang lebih mudah dan sangat murah. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lestari Putri Sumbi dan saya akan menjelaskan mengenai bioremediasi. Bioremediasi adalah proses penguraian limbah organik atau anorganik polutan dari sampah organik dengan menggunakan mikroorganisme berupa bakteri atau fungi dalam mengendalikan pencemaran pada kondisi terkontrol menjadi suatu bahan yang tidak berbahaya. Kelebihan dari teknologi ini adalah teknologi ini relatif lebih ramah lingkungan, kemudian biaya penanganannya lebih murah dan bersifat lebih fleksibel. Hasil akhir dari bioremediasi adalah air dan gas karbon dioksida. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi adalah yang pertama ada mikroba, nutrisi, kemudian lingkungan. Mikroba memiliki kemampuan untuk mendegradasi polutan atau pencemar. Mikroba yang dapat digunakan dalam bioremediasi adalah dari golongan fungi, bakteri, ataupun mikroalga. Nah, untuk nutrisi adalah jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba. Di antaranya adalah karbon, fosfor, dan nitrogen. Kemudian ada 4 teknik bioremediasi yang dapat dilakukan. 4 teknik bioremediasi yang dapat dilakukan yaitu diantaranya adalah yang pertama, melakukan stimulasi aktivitas mikroorganisme pada lokasi tercemar. Kemudian dilakukan inokulasi mikroorganisme di lokasi tercemar tersebut. Selanjutnya adalah penerapan immobiliside enzim. Dan yang terakhir adalah penggunaan tanaman atau hiporemediasi. Ya, jadi saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reboisasi. Jadi seringkali itu kita salah mengartikan bahwa reboisasi itu sama dengan penghijauan. Istilah reboisasi itu sama dengan penghijauan. Padahal dalam undang-undang yang termuat dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2002 itu sudah menjelaskan perbedaan antara reboisasi dan penghijauan. Nah, dalam peraturan pemerintah itu dijelaskan bahwa reboisasi itu merupakan upaya penanaman pohon pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Nah, sedangkan penghijauan itu ialah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lain. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa reboisasi itu merupakan kegiatan penghijauan di kawasan hutan yang rusak atau areal non-hutan yang akan dijadikan kawasan hutan. Sedangkan penghijauan itu ialah suatu kegiatan penanaman pohon pada lahan kosong atau lahan tandus agar lahan tersebut dapat kembali pulih, dipertahankan, ditingkatkan kembali kesuburannya. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan reboisasi ini, yakni yang pertama itu mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan juga air hujan yang berturut-turut atau terus-menerus. Nah, yang kedua itu melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, yang ketiga itu menjaga struktur tanah agar tidak mudah rusak. Dan yang keempat itu menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari. Manfaat selanjutnya itu membuat udara tetap bersih dan sehat, terutama bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kita tahu sendiri bahwa dengan menanam pohon itu maka
asupan O2 itu semakin banyak di bumi, sehingga membuat udara di bumi itu semakin baik dan semakin segar, dan juga semakin sehat untuk dihirup oleh makhluk hidup, baik itu hewan maupun manusia. Yang manfaat yang berikut itu membuat tanah tetap kokoh, sehingga risiko tanah longsor itu bisa dihindari. Yang manfaat yang ketujuh itu mengurangi efek dari pencemaran udara dan global warming. Dan manfaat yang terakhir itu melestarikan sumber daya alam yang sudah ada di hutan dan bisa digunakan sebagai peningkat produktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah. Mengenai pengelolaan limbah ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana dalam undang-undang ini didefinisikan pengelolaan limbah itu sebagai suatu proses pengubahan bentuk limbah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Nah, pengelolaan sampah itu sendiri diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri, atau bahan daur ulang, produk lain, dan energi. Nah, pengelolaan sampah dapat dilakukan berupa pengomposan, daur ulang, pembakaran, dan proses-proses yang lain. Pengelolaan sampah secara umum itu merupakan proses transformasi sampah baik secara fisika, kimia maupun biologi. Nah, masing-masing definisi dari proses transformasi tersebut itu ialah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu transformasi fisik. Perubahan sampah secara fisik melalui beberapa metode atau cara, yaitu yang pertama itu pemisahan komponen sampah. Nah, proses ini dilakukan secara manual atau secara mekanis, di mana sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponen sehingga bersifat lebih homogen. Nah, langkah ini dilakukan untuk keperluan daur ulang. Demikian pula sampah yang bersifat berbahaya dan beracun, misalnya sampah hasil laboratorium berupa zat kimia, itu sedapat mungkin dipisahkan dari jenis sampah lainnya untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan khusus. Nah, proses perubahan secara fisik yang kedua itu mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi. Nah, proses ini dilakukan dengan tekanan atau kompaksi. Nah, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menekan kebutuhan ruang sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Nah, reduksi volume juga bermanfaat untuk mengurangi biaya pengangkutan dan pembuangan. Nah, jenis sampah yang membutuhkan reduksi volume antara lain itu kertas, karton, plastik, dan juga kaleng. Nah, proses perubahan sampah secara fisika yang ketiga itu mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan. Nah, tujuan dari proses ini ialah proses kompaksi juga bertujuan memperluas permukaan kotak dari komponen sampah. Nah, selanjutnya itu pengelolaan proses transformasi secara kimiawi. Nah, perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau insinerasi. Nah, proses pembakaran sampah dapat didefinisikan sebagai pengubahan bentuk sampah padat menjadi fasa gas, cair, dan produk padat yang terkonversi dengan pelepasan energi panas. Nah, proses pembakaran ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan komposisi dari sampah itu sendiri. Proses pembakaran ini dibedakan atas 3, yakni nilai kalor dari sampah. Itu dimana semakin tinggi nilai kalor sampah, maka akan semakin mudah proses pembakaran berlangsung. Nah, yang kedua itu kadar air dari sampah. Nah, semakin kecil dari kadar air, maka proses pembakaran akan berlangsung lebih mudah. Nah, yang ketiga ialah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel di sini semakin luas permukaan kotak atau partikel sampah, maka semakin mudah terbakar. Selanjutnya jenis pembakaran. Nah, jenis pembakaran sini dibedakan atas 4, yakni yang pertama itu pembakaran stoikiometrik. Itu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara atau oksigen
yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran yang sempurna. Nah, jenis pembakaran yang kedua ialah pembakaran dengan udara berlebih. Yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya pembakaran sempurna. Jenis pembakaran yang ketiga ialah gasifikasi, yaitu proses pembakaran parsial pada kondisi substoikiometrik di mana produknya ialah gas karbon monoksida, gas hidrogen, dan hidrokarbon. Nah, jenis pembakaran yang ketiga itu ialah pirolis. Nah, pirolis ini ialah pembakaran tanpa suplai udara. Nah, proses transformasi yang ketiga ialah transformasi biologi. Nah, transformasi biologi ini ialah perubahan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil, yaitu kompos atau yang sering kita kenal dengan pupuk kompos. Nah, teknik biotransformasi yang umum dikenal ialah yang pertama itu composting secara aerobik atau produk berupa kompos. Nah, yang kedua itu penguraian secara anaerobik. Nah, atau produk berupa gas metana, gas karbon dioksida, dan gas-gas lain. Humus atau lumpur. Nah, humus, lumpur atau kompos yang dihasilkan sebaiknya distabilisasi terlebih dahulu secara aerobik sebelum digunakan sebagai kondisioner tanah. Nah, yang kedua ialah skala pengolahan sampah. Nah, berdasarkan metode pengolahan sampah dan tanggung jawab pengelolaan, maka skala pengelolaan dapat dibedakan atas beberapa skala, yaitu yang pertama itu skala individu, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung di sumbernya, yakni rumah tangga atau kantor. Contohnya itu pengelolaan pada skala individu ini ialah pemilihan sampah atau composting skala individu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.